Kalau film Hollywood identik dengan spektakel atau hiburan besar, sementara film Eropa itu lebih fokus ke realisme dan refleksi kehidupan. Dan film Jepang punya pendekatan yang berbeda lagi nih. Film Jepang terasa lebih tenang, lebih sunyi, tapi justru punya emosi yang dalam. Perkenalkan, nama saya Gali Pradipta dari NIM 060. Dan di video ini aku bakal ngebahas tentang estetika film Jepang, mulai dari visual, narasi, karakter, pengaruh budaya, teknik film, sampai kenapa film Jepang ini punya suasana yang khas banget dibanding Hollywood atau film Eropa. Pertama, film Jepang ini mulai berkembang sejak periode ke-19 di teknologi sinema masuk dari barat lewat Auguste dan Louis Lumière. Awalnya film Jepang ini juga banyak dipengaruhi oleh teater tradisional seperti kabuki dan noh. Makanya sekarang gaya akting dan komposisi visual di beberapa film Jepang itu terasa teatrikal. Dan setelah Perang Dunia Kedua, film Jepang itu mulai dikenal dunia internasional lewat film seperti Rossum karya Akira Kurosawa. Dari situ, dunia mulai melihat kalau film Jepang itu nggak cuma unik secara visual, tetapi juga kuat secara filosofi dan emosi. Oke, dari ciri khas visual, salah satu hal paling khas dari film Jepang adalah visualnya. Kalau film Hollywood kan kemarin sering memakai kamera yang aktif dan dramatis. Film Jepang justru lebih tenang dan intim. Mereka sering menggunakan tatami shot, yaitu posisi kamera yang rendah, seolah penonton sedang duduk di lantai bersama karakter. Lalu teknik ini bikin suasana terasa lebih dekat dan personal. Selain itu, banyak juga penggunaan long take, jadi shoot dibiarkan berjalan lama tanpa banyak cutting. Kalau di Hollywood, cutting biasanya cepat supaya tetap seru. Film Jepang justru nyaman membiarkan momen berjalan pelan begitu saja. Dan film Jepang juga sering memakai konsep ma, yaitu ruang kosong atau jeda. Kadang ada adegan yang terlihat sunyi, sederhana, tapi justru emosinya terasa. Visual yang mereka buat juga dekat dengan konsep wabi-sabi, yaitu keindahan dalam ketidaksempurnaan. Jadi hal yang sederhana, sepi, bahkan rapuh, justru dianggap indah bagi mereka. Lalu untuk ciri khas ke narasinya sendiri, dari segi cerita, film Jepang itu biasanya lebih kontemplatif. Kalau Hollywood kemarin fokus ke konflik besar atau tujuan yang jelas, film Jepang lebih fokus ke perjalanan dan emosi di setiap karakternya. Mereka sering memakai konsep mono no aware, yaitu kesadaran penuh bahwa semua hal itu sementara dan akan berlaku. Makanya banyak film Jepang itu terasa melankolis. Selain itu, ada juga unsur yugen, yaitu misteri atau makna mendalam yang enggak dijelaskan secara langsung. Penonton diajak merasakan, bukan cuma memahami. Ending film Jepang juga sering menggantung atau nggak ada benar-benar memberikan jawaban pasti kepada penonton. Kalau dibanding Hollywood yang biasanya memberi resolusi jelas, film Jepang lebih suka meninggalkan ruang interpretasi. Lalu, ke ciri khas karakter. Karakter yang ada di film Jepang ini juga terasa berbeda.
Kalau Hollywood sering punya hero yang aktif dan penuh aksi, karakter Jepang biasanya lebih pendiam dan menahan emosi. Konfliknya juga sering terjadi di dalam mereka sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh konsep Kiri vs Ninja, yaitu pertentangan antara kewajiban dan perasaan pribadi. Dan karena itu, banyak karakter Jepang terlihat sederhana, tapi sebenarnya menyimpan konflik batin yang dalam. Kalau film Eropa realistis lewat dialog dan kehidupan sosial, dan film Jepang realistis lewat keheningan dan gestur kecil. Oke, sekarang ke pengaruh budaya dan sejarah dan nilai sosial. Estetika film Jepang ini sangat dipengaruhi budaya Jepang sendiri. Budaya Jepang menjunjung kesederhanaan, keheningan, dan harmoni. Makanya nih, banyak film Jepang terasa tenang dan gak terburu-buru. Selain itu, pengalaman setelah Perang Dunia Kedua memberikan pengaruh yang cukup besar. Banyak film Jepang punya suasana melankolis dan reflektif karena dipengaruhi trauma sejarah dan perubahan sosial. Kalau Hollywood lahir dari budaya hiburan massal, film Jepang justru lebih dekat dengan filosofi hidup dan refleksi batin. Lalu kita bisa pindah ke penyutradaraan dan tekniknya. Dari segi teknik, film Jepang ini punya gaya penyutradaraan yang sangat khas. Mereka sering memakai long take dan ritme yang lambat untuk membangun suasana. Selain itu, ada juga pilosop, yaitu gambar selah seperti langit lorong kosong atau suasana kota sebelum pindah ke adegan berikutnya. Dan fungsinya bukan sekedar transisi, tapi memberi ruang refleksi buat penonton. Elemen alam juga sering digunakan sebagai simbol emosi, seperti hujan, angin, atau daun gugur biasanya punya makna tertentu. Kalau di film Hollywood, fokus bikin penonton excited, dan film Jepang lebih fokus membuat penonton tenggelam dalam suasana di ceritanya. Oke, lalu kita lanjut ke tujuan dan estetikanya. Tujuan utama estetika film Jepang bukan cuma hiburan. Film Jepang lebih ingin mengajak penonton merenung tentang kehidupan, hubungan manusia, dan pengalaman batin. Contohnya, di film Spirited Away, walaupun terlihat seperti film fantasi, sebenarnya film itu banyak membahas tentang identitas diri, pertumbuhan, dan keberanian. Kalau Hollywood sering memberi keseruan instan, film Jepang lebih fokus ke pengalaman emosional yang perlahan terasa setelah film itu selesai. Untuk respon penonton terhadap film Jepang juga cukup unik. Penonton lokal biasanya lebih mudah memahami sisi spiritual dan filosofi yang ada di dalam film. Sementara global sering tertarik karena visual dan atmosfer yang khas banget. Walaupun begitu, tempo yang lambat dan ending yang menggantung kadang jadi tantangan buat penonton internasional. Tapi sekarang apresiasi terhadap estetika film Jepang semakin besar. Banyak penonton juga mulai menyukai konsep ketidaksempurnaan dan suasana reflektif yang ditawarkan film Jepang itu sendiri. Jadi kalau dibandingkan Hollywood, film Jepang lebih tenang dan filosofis. Hollywood fokus pada hiburan, aksi, dan konflik yang jelas, sedangkan Jepang lebih fokus kepada suasana, emosi, dan makna tersembunyi. Sementara kalau dibandingkan film Eropa, keduanya memang sama-sama lambat dan reflektif. Tapi film Eropa itu biasanya lebih kuat di kritik sosial dan realisme kehidupan. Namun sedangkan film Jepang lebih spiritual, simbolik, dan dekat dengan filosofi budaya mereka. Jadi bisa dibandingkan, estetika film Jepang bukan hanya soal visual yang indah, namun juga tentang bagaimana keheningan, ruang kosong, dan emosi kecil bisa punya makna yang dalam. Dan mungkin itu yang membuat film Jepang terasa berbeda.
lebih tenang tapi membekas lebih lama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya.